Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa. Ya, oke. Selanjutnya saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah proposal penelitian. Kali ini kita sudah masuk di dalam bab 3, yang mana bab 3 sendiri itu berisi tentang kerangka konseptual, definisi operasional, dan hipotesis penelitian. Untuk kerangka seperti ini ya, terdiri dari hipotesis penelitian, ini umumnya dimiliki oleh penelitian yang jenisnya kuantitatif. Ya. Oke, jadi posisi kita saat ini sudah berada di bagian metode ya. Setelah sebelumnya dalam tahapan penyusunan proposal penelitian, terlebih dahulu kita menyusun tujuannya apa, kemudian kita banyak membaca literatur baik secara teori maupun dari penelitian terdahulu. Dilanjutkan kita memformulasikan pertanyaan penelitian, yang mana pertanyaan penelitian ini menjadi panduan peneliti untuk menghasilkan analisis sesuai dengan pertanyaan yang dikeluarkan, pertanyaan penelitian yang dimiliki oleh peneliti. Nah, dengan panduan pertanyaan penelitian ini, maka selanjutnya kita memikirkan strateginya seperti apa, metodenya seperti apa, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Nah, maka dalam metode ini sebenarnya dibagi menjadi bab 3 dan 4. Namun di bab 3 sendiri, ini khusus untuk membahas tentang kerangka konseptual, kemudian definisi operasional. Namun kalau di penelitian kualitatif kita menggunakan definisi istilah. Kemudian jika penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan subbab, yaitu hipotesis penelitian. Cara menyusunnya yang pertama, membuat kerangka konseptual ya. Kerangka konseptual ini tentunya dapat kita susun setelah kita memiliki kerangka teori yang matang. Kerangka teori ini berisi bagaimana fenomena dari suatu permasalahan berdasarkan rujukan yang valid ya, berdasarkan literatur primer dari buku ataupun dari pemilik teorinya langsung. Kemudian kita adaptasi kerangka teori tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ketika kita melakukan adaptasi tersebut, ini disebut sebagai kerangka konseptual, sehingga secara sederhana variabel-variabel apa yang diteliti dan bagaimana hubungannya antara variabel satu dengan satu lainnya dari kerangka teori yang kita susun sebelumnya. Nah, itu disebut sebagai kerangka konseptual. Nah, setelah kita sudah selesai dengan kerangka konseptual, selanjutnya menentukan definisi operasional, atau kalau dalam penelitian kualitatif yaitu definisi istilah. Nah, dalam definisi operasional ini umumnya berisi tentang variabel apa yang diteliti, kemudian bagaimana cara pengumpulan datanya, jenis datanya seperti apa, dan hasil ukurnya seperti apa. Namun, walaupun dalam definisi operasional tidak membahas desain penelitian, yang mana desain penelitian dibahas dalam bab 4, tetapi kita juga harus sudah memiliki rancangan desain penelitian, karena ini akan menentukan metode pengumpulan datanya, jenis data yang dikumpulkan, serta hasil ukurnya. Dan yang ketiga yaitu menentukan hipotesis penelitian, yaitu berangkat dari pertanyaan penelitian, yaitu hipotesis apa yang akan diuji dari pertanyaan penelitian yang kita susun, terutama pada penelitian kuantitatif. Ya, jadi ini kerangka konseptual bisa menunjukkan tentang teori atau model yang berlaku secara umum. Contohnya kalau untuk penelitian kualitatif, biasanya kita menggunakan kerangka konseptual dari faktor input, proses, dan output. Dan kerangka konseptual ini berisi tentang semua variabel yang
dijadikan fokus dalam penelitian berdasarkan tinjauan teori. Ya, jadi hanya variabel yang diteliti itu yang dimasukkan ke dalam kerangka konseptual. Seperti itu. Kemudian untuk definisi operasional ini berisi tentang jenis data yang dikumpulkan. Nah, ini juga kembali lagi kepada desain penelitian. Apakah jenis penelitiannya adalah kualitatif atau kuantitatif, maka akan tentunya menghasilkan jenis data yang berbeda ya. Untuk kuantitatif, datanya bisa terdiri dari numerik dan kategorik, dan kualitatif ini merupakan reduksi dari hasil wawancara, FGD dan observasi ya. Jadi tidak ada numerik dan kategorik dalam kualitatif. Kemudian juga kita pikirkan bagaimana mengumpulkan data tersebut ya, apakah dengan wawancara atau dengan observasi atau dengan mengisi kuesioner. Kemudian juga untuk hasil ukurnya ini apa kategorinya, misalnya suatu variabel pengetahuan yang akan kita ukur, maka hasil ukur yang akan kita analisis yaitu pengetahuan dalam kategori baik, pengetahuan dalam kategori kurang, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini juga pada slide ini saya tekankan bahwa definisi operasional itu berhubungan dengan jenis desain studi, kemudian dan melakukan analisis datanya. Kalau kita membutuhkan analisis datanya bivariat, maka kita juga perlu memikirkan hasil ukurnya ini dalam kategori seperti apa, apakah kategori semua, datanya kategori semua, misalnya nominal dan ordinal, atau datanya numerik, misalnya interval dan rasio. Ya, saya tidak menjelaskan lebih detail mengenai skala data, ini sudah dibahas di manajemen data ya. Nah, tadi saya singgung bahwa definisi operasional ini berhubungan dengan jenis desain studi ya, yang mana desain studi ini ada metode secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi saat Bapak Ibu menyusun kerangka teori, nah umumnya kalau kita menggunakan metode kuantitatif, bisa dilihat di bagian hubungan variabel. Pada metode kuantitatif, kerangka teori dan kerangka konsep yang ditampilkan dalam proposal itu hubungannya seperti gambar, yaitu X kemudian panah ke Y, artinya Y ini sebagai variabel dependent, variabel tergantung, sedangkan X adalah variabel bebas yang akan diamati dalam penelitian. Berbeda dengan metode kualitatif, hubungan antara variabel ini bisa jadi tidak hanya satu arah, tetapi bisa jadi timbal balik atau bahkan interaktif. Ya, karena penelitian kualitatif ini tujuannya untuk menggali fenomena atau permasalahan secara mendalam, sehingga dapat mendapatkan gambaran dengan makna yang cukup kompleks. Nah, kemudian kita coba praktek menyusun kerangka teori ya. Nah, kerangka teori yang sebenarnya sudah diselesaikan di tugas sebelumnya. Kemudian juga sebenarnya apa ya kerangka teori dan kerangka konsep ini, apakah berbeda atau tidak? Untuk penelitian kuantitatif umumnya, kalau kita lihat dari contoh, kerangka teori ini memang idealnya menggambarkan secara komprehensif bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependennya. Ya, bisa kita lihat ini burnout syndrome sebagai Y atau sebagai variabel dependent, sedangkan X-nya adalah faktor individual dan faktor situasional. Dan kerangka teori ini sebisa mungkin menggambarkan secara luas, secara utuh bagaimana hubungan antara variabelnya. Ya, jadi variabel burnout syndrome itu menurut beberapa teori dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sesuai tertera dalam gambar tersebut. Namun dalam kerangka konseptual, di sini peneliti memiliki batasan untuk memasukkan variabel mana saja yang diteliti dan hubungannya terhadap variabel dependen seperti apa.
Jadi kerangka konseptual ini sederhananya adalah gambaran variabel yang akan diteliti, variabel yang dipilih oleh penelitian dan hubungannya antara variabel X dan Y. Nah, ini untuk yang kuantitatif ya. Sedangkan untuk kualitatif bisa dilihat sama ya, kalau kerangka teori itu idealnya menggambarkan secara komprehensif antara input, proses, dan output. Ya, kemudian untuk kualitatif di sini kerangka teori contohnya untuk topik sistem manajemen. Nah, ini tentunya tidak ada variabel X dan Y di dalam manajemen ya. Di sini adalah tahapan dalam manajemen K3, yaitu tahapan awal menyusun kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan. Jadi umumnya dalam kerangka teori kualitatif biasanya terdiri dari proses atau tahapan atau sistem. Nah, untuk kerangka konsep dalam penelitian kualitatif umumnya sama dengan kerangka teori. Dan juga sama di sini saya sepertinya lupa belum menambahkan satu slide tentang contoh kerangka konseptualnya. Jadi sebenarnya sama dengan penelitian kuantitatif, yaitu dalam kerangka konseptual penelitian kualitatif yang dimasukkan juga hanya variabel-variabel yang akan diteliti saja. Nah, selanjutnya di dalam definisi operasional kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara pengumpulan datanya. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menentukan desain penelitian, jadi kita tahu datanya yang mau dikumpulkan apakah kuantitatif atau kualitatif ya. Kalau ingin kita mengumpulkan kuantitatif, numerik, kategorik, nah tentu saja yang kita butuhkan adalah kuesioner atau alat ukur khusus, misalnya pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan lain sebagainya. Sedangkan data kualitatif, ini kita membutuhkan metode wawancara, observasi, focus group discussion, atau bahkan studi dokumen. Ini adalah contoh definisi operasional dalam penelitian kuantitatif, yang mana dalam definisi operasional ini tabel tersebut berisi tentang variabel penelitian yang diawali dari variabel dependen terlebih dahulu. Kemudian definisi operasional tentunya merujuk kepada sumber yang valid, harus dilengkapi dengan referensi. Contohnya dalam gambar tersebut referensinya adalah dari Baker dan Costa 2014. Nah, kemudian dalam kolom alat ukur juga ditulis secara rinci kuesioner apa yang digunakan, terutama pada pengukuran menggunakan instrumen yang sudah gold standard, yang sudah baku. Kita wajib menuliskan nama instrumennya. Kemudian cara pengukuran, ini apakah responden mengisi mandiri atau wawancara, ini bisa dituliskan di bagian cara pengukuran. Kemudian hasil ukur di sini ini belum tepat ya. Jadi hasil ukurnya harusnya ditulis burnout syndrome dalam kategori tinggi atau sedang atau rendah ya. Jadi ada scoringnya, nanti kalau tinggi scoringnya berapa, sedang scoringnya berapa, rendah berapa, dan harus ada juga rujukannya. Nah, kemudian juga ditambah dengan skala data. Skala data ini saya tidak menjelaskan lebih detail ya. Ada nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio. Ini yang akan membantu peneliti untuk menentukan analisis datanya, ujinya menggunakan apa. Jadi dalam definisi operasional ini memang kita sudah terbayang analisis data yang mau kita gunakan itu ujinya mau pakai apa gitu. Misalnya kalau kita mau pakai chi-square ya, paling sering digunakan, maka tentunya datanya harus dalam kategorik semua. Tidak mungkin ada yang rasio ya. Kalau numerik kita akan ujinya nanti nggak bisa pakai chi-square, kita pakai t-test misalnya dan lain sebagainya. Jadi kita harus sudah tahu dulu desain penelitiannya seperti apa, ujinya yang mau kita pakai seperti apa, datanya itu nanti juga bisa saling menyesuaikan apakah antara uji yang mau kita gunakan dengan jenis data atau jenis data menyesuaikan ujinya. Untuk definisi operasional penelitian kualitatif kita menggunakan subbabnya itu adalah definisi istilah
bukan definisi operasional. Jadi tabel ini terdiri dari variabel, kemudian definisi dari variabel tersebut, alat ukur dan cara ukurnya. Ya, jadi secara singkat bab 3 ini berisi tentang metode penelitian, yang mana juga nanti di bab 4 juga dijelaskan tentang metode penelitian. Kemudian bab 3 ini berisi informasi atau deskripsi tentang bagaimana teknik pengumpulan data, terutama di definisi operasional. Kemudian secara umum bab 3 memuat yaitu 3.1 kerangka konseptual, 3.2 definisi operasional atau definisi istilah, 3.3 adalah hipotesis penelitian jika ada atau jika dalam penelitian kuantitatif. Referensi yang digunakan yaitu pedoman skripsi FIKA. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload dari Z Library buku-buku electronic book tertera seperti ini, sehingga penjelasan lebih dalam bisa dibaca langsung ke dalam referensi yang saya gunakan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.